Berita-berita tentang Yesus ditulis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, diberitakan terus dari zaman ke zaman kepada seluruh dunia. Kamu memberitakan orang mati di kuburan. Ngapain kau jauh-jauh? Tetangga saya itu juga mati di kuburan juga, ngapain? Kau beritakan itu tentang firman yang hidup. Kau beritakan orang mati di kuburan. Aduh, habis lah. Udah, nangis kau ya. Sebentar, masih kau datang besok. Silakan. Ya. Teman-teman cek di dalam Quran surat Yasin ya teman-teman ya. Edis tadi bertanya di mana jaminan keselamatan Rasulullah. Teman-teman baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau ini adalah termasuk di antara para rasul ala siratim mustaqim yang berada pada jalan yang lurus. Edis tadi bertanya, Nandar, di mana ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad dijamin keselamatan? Sekarang kita buka Quran surat ke-37 teman-teman ya. Quran surat ke-37 ayat ke-181. Saya bukakan ya teman-teman ya. Nah ini ayat ke-181, wassalamun, dan keselamatan alal mursyalin, dan salam sejahtera bagi para rasul. Ternyata para rasul di dalam Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan. Quran surat 37 ayat 181, wassalamun alal mursalin, wassalamun, dan keselamatan bagi para rasul. Nah, di dalam Kristen di mana keselamatannya? Ya, si Edis tadi mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa, ya bertobat lagi. Saya nggak bertanya bertobat lagi. Kalau masalah bertobat di dalam Islam juga sama. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dalam semua agama juga sama begitu. Nah, pertanyaan saya, tolong Anda jawab, tolong. Orang Kristen ini perhatikan ya, orang Kristen yang mati ini dia masih wik-wik ya, dia masih jajan, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih mabok seperti Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30. Bagaimana keadaan dia? Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Coba perhatikan ya. Kemudian teman-teman perhatikan Matius 7 ayat ke-21, Yesus dengan terang benderang loh. Anda baca sendiri, ucapan boleh mengatakan saya begini, saya begitu, tapi hati kalian nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi. Jujurlah, ada nyanyiannya, jujurlah padaku. Nah, Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan, kata Yesus, yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Galatia 5 nomor 21, siapa yang mabuk pesta pora, dia tidak akan masuk sorga. Lah Yesus aja terakhir kematiannya karena mabuk anggur asam, berarti Yesus tidak masuk sorga dong. Bagaimana bisa menjamin orang lain ke sorga, orang Yesus sendiri mabuk? Nih, Yesus juga ternyata pendosa teman-teman ya. Saya tunjukkan ayatnya, Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk surga? Yesus pendosa ya. Saya tunjukkan ayatnya nih. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada nih. Yesus. Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa teman-teman. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa. Ya. Terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen ya, ternyata Yesus juga berdosa. Bahkan dia poligami, menikah. Bahkan di dalam Lukas 7 nomor 38, Yesus itu berdosa, harus dirajam. Kenapa? Karena dicium oleh Maria Magdalena. Tuh. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Di mana Yesus dalilnya menebus dosa orang Kristen? Dosa apa yang ditebus? Tolong perhatikan. Kemudian saya tanya kepada Anda, bagaimana kalau orang Kristen mati nih? Orang Kristen kayak si yang video 9 detik tuh ya kan, mati nih, misalnya mati dia sudah berzina, mati nih dalam keadaan Kristen nih.
Kemudian dia ya namanya juga mati belum bertobat. Bagaimana keselamatan bagi orang Kristen yang mati dalam keadaan berdosa belum bertobat? Coba jelaskan kepada saya. Sampai garuk-garuk ketek, salgi otaknya sudah kosong sampai garuk-garuk ketek dia. Tidak ada Edis orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya masalah jaminan keselamatan. Tidak pernah ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Yang masuk surga menurut Kristen adalah yang melakukan keinginan roh. Siapa saya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kristen bisanya miabi Kristen, miahilapah Kristen, wik-wik terus kerjaannya, mati dalam keadaan Kristen, masuk neraka. Markus 9 ayat ke-49, jeder kau. Yesus ternyata berdosa. Ya, kasih waktu Nandar. Ini terakhir ya. Terakhir ya. Saya mau makan loh Nandar. Udah. Silakan, gak apa-apa. Kalau terakhir berarti aku closing dong. Kamu closing dulu. Yang mulai kamu lo dulu tadi pertama. Kalau yang mulai yang closing terakhir. Kamu. Kalau kamu yang mulai, kabur. Gimana sih? Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Gimana sih Nandar? Kesepakatannya loh. Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Ada kesepakatan gimana sih? Seperti itu enggak? Kesepakatan itu biar yang adil. Dengar. Yang kalau kamu mulai, berarti waktunya kan lebih banyak kamu. Enggak apa-apa. Berarti saya terakhir. Enggak apa-apa kalau kamu sudah tidak sanggup hadapi saya. Bukan tidak sanggup, memang udah janjinya. Pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Terima. Edis babak belur, dia nggak sanggup. Baik, sampai mau stop. Teman-teman sekalian. Silakan. Jadi memang kalau teman-teman merasa bahwa Nandar ini agak lain orangnya, memang benar teman-teman. Dia sendiri yang ajukan tema tentang jaminan keselamatan, tapi dia lari kemana-mana. Dibahas lagi Yesus menikah, dibahas lagi ini, semua fitnah, semua narasinya. Lihat teman-teman Muslimnya sendiri pun itu tahu kalau dia ini udah nggak jelas lagi orangnya. Seperti petinju yang matanya kena ketutup kena debu, dia mukul asal-asal pukul aja, nggak tahu siapa yang dipukul. Udah salah-salan. Nandar, ingat Nandar, tema kita jaminan keselamatan. Ada nggak kepastian keselamatan? Kemarin sudah saya bilang Nandar, di tempatmu itu Nandar, Muhammad sampai sekarang masih di kuburan Nandar, masih di kuburan. Kamu kok bisa-bisanya bilang Muhammad selamat gimana? Muhammad di kuburan. Sedangkan Tuhan Yesus kami naik ke surga mengalahkan maut. Betul. Nggak usah cerita, Nandar, nggak usah cerita. Ya, kamu tahu nggak kebangkitan Yesus itu yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Kamu mau cerita tentang surga begini segala macam, kamu ada di kuburan ngapain? Kamu ngomong gitu. Lia Eden juga bisa, Nandar. Mirza Ghulam Ahmad juga bisa ngomong pintu surga akan dibuka nanti setelahku. Ya semua bisa, Nandar, kalau cuma ngomong gitu. Ya, semua bisa. Tapi hanya Yesus yang bangkit mengalahkan maut naik ke surga. Itu Nandar kayak gitu. Seandainya Yesus gak bangkit Nandar, seandainya Yesus gak bangkit, saya gak beragama Nandar, gak usah, saya buang semua. Untuk apa Nandar? Kamu tahu gak, kita semua percaya dengan hari kebangkitan. Kita semua mau mengharapkan ada kehidupan selanjutnya. Apakah itu mitos ataukah itu dongeng? Coba. Semua yang kau ajarkan menjadi dongeng. Karena apa? Karena yang ngajarin kamu sampai sekarang masih di kuburan. Sementara kami, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu menjadi dasar kami percaya bahwa kami juga kelak akan dibangkitkan, Nandar. Bukan omong kosong, gitu loh. Itu aja kau pikirkan. Mau melari dia, lari. Kau mau lari Nandar? Di mana kau Nandar? Lari kau Nandar? Lari si Nandar, gak kelihatan mukanya, malu dia. Kau bilang ini lari, lihat tuh udah nggak tahu dia kemana teman-teman. Jadi teman-teman sekalian ya, Yesus hidup, Muhammad sampai detik ini di kuburan, teman-teman, di kuburan. Muhammad di kuburan, Nandar. Tega kamu, tega. Kau serahkan dirimu dipimpin oleh orang yang di kuburan, Nandar. Tega kamu, Nandar. Datang kau kepada Tuhan Yesus, Nandar. Berilah dirimu dipimpin oleh Sang Firman yang hidup. Jangan beri dirimu dipimpin oleh orang yang sekarang masih di kuburan. Itu loh.
Jangan cerita-cerita ini. Kita nggak usah cerita-cerita mitos, Nandar. Ya, tahu nggak kamu, Nandar? Di dalam Injil itu tertulis, apa yang kami lihat, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ingat, Nandar, Bible ya, Bible itu didirikan atas dasar pondasi atau peristiwa yang terjadi, yang benar-benar terjadi, bukan yang nggak terjadi, yang udah ada dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam, ya kan? Di mana itu, Nandar? Ya, makanya, Nandar, ya, percayalah kepada peristiwa sejarah, jangan percaya kepada dongeng. Ya, Nandar, ya, kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah yang disaksikan murid-muridnya, di mana murid-murid itu melihat, meraba tentang firman yang hidup itu. Itu yang diberitakan kepada kamu. Manuskrip-manuskripnya bertebaran di mana-mana. Berita-berita tentang Yesus ditulis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, diberitakan terus dari zaman ke zaman kepada seluruh dunia. Kamu memberitakan orang mati di kuburan. Ngapain kau jauh-jauh? Tetangga saya itu juga mati di kuburan juga, ngapain? Kau beritakan itu tentang firman yang hidup. Kau beritakan orang mati di kuburan. Aduh, Nandar, bisa. Udah, nangis kau ya. Sebentar, masih kau belum masuk. Biar saya. Mau lari. Sebentar, Teman-teman lihat. Udah, sekarang closing statement. Itu udah closing statement dari saya. Gak berani lagi dia. Kita, bukan gak berani. Saya mau makan loh. Nandar, saya mau makan. Kabur. Sudah 2 jam saya tahan ini. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Nandar, semua saya mau makan dulu. Aduh, Nandar, ini gimana sih? Bagaimana orang bisa pemberita orang mati. Dengar, pemberita orang mati. Dengar, pemberita orang mati. Ternyata sekarang bagaimana sudah percaya keselamatan. Mereka adalah pemberita orang mati, teman-teman, ya. Ada dijawab. Sudah saya katakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Orang saya tanya, dengar, apa jawabannya? Dogma. Dengarkan. Di mana ayatnya? Nandar, mau kabur. Tadi kan kita sudah janjian. Sudah saya hitung loh, Nandar, udah 50 menit loh. Baiklah, saya gak maksud. Sudah saya hitung 50 menit. Kalau nyerah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bukan nyerah, kau kan yang mulai. Iya, kalau sudah nyerah nggak apa-apa. Kau kan yang mulai, saya mengakhiri. Biar ini waktunya masih belum 14.45 harusnya loh. Baik, sudah selesai ya. Jadi Nandar sudah kapok, sudah 2 kali dia masih kau ditang besok Nandar. Tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab. Pertanyaan yang mana lagi? Udah saya jawab semua. Kristen yang melakukan dosa. Udah saya jawab semua. Masih kau tanya-tanya lagi. 949 terus masih kau tanya-tanya lagi, Nandar. Katanya menebus dosa. Pemberita tapi orang harus mati, beragama lebih benar dari Yahudi. Ditanya agama apa yang lebih benar dari Yahudi. Jadi kau bertobat lah ya, Nandar, ya. Besok kita lanjutkan lagi. Hari ini saya mau istirahat, Nandar. Gimana dasarnya? Nggak dijawab. Udah gelagapan dia, nggak bisa dia move on, teman-teman. Saking tidak bisa menjawabnya. Oke, terima kasih, Nandar. Menggunakan foto saya waktu saya masih ganteng, teman-teman. Saking nggak bisa jawabnya. Sampai backgroundnya saja foto saya. Nandar, bahasa Ibrani itu. Nandar, saya istirahat sudah dulu. Saya katakan, saya mau makan dulu, Nandar. Tidak ada orang Kristen yang belum bisa move on dia. Dia belum bisa move on, bukan teman-teman. karena saya masih mau hebat, ditantangnya bukan, lagi. tapi karena kebenaran Islam. Masih mau ditantangnya lagi. Matius 5 nomor 20. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang siapa yang tidak beragama dengan agama yang lebih benar dari Yahudi tidak akan masuk surga. Jadi syarat masuk surga dalam Kristen harus beragama yang lebih benar dari Yahudi. Ternyata agama yang lebih benar dari Yahudi yaitu temamu Islam. Apa sih, Nandar? Temamu kan tentang Islam. jaminan keselamatan. Di mana itu? Di dalam. Oke, kita akhiri dulu. Dia tidak mau menerima. Dia tidak mau menerima tantangan saya. Kabur. Kau kan janji kita berapa menit? Kok closing? Kau kan udah pertama, ngapain mau closing lagi? Tidak ada closing karena kamu sudah bicara di awal. Jadi saya bicara di akhir. Ya, shalom teman-teman semua. Itulah video diskusi atau debat antara Edis TV dengan Ustadz Nandar, yang dimana mereka sudah menentukan topik sebelumnya tentang jaminan keselamatan. Dan Edis TV sudah membuktikan ya bahwa di dalam kitab suci Kristen itu sudah dijamin
Dan kita bisa melihat nanti dalam Yohanes 10 ayat 28 dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan ada banyak ayat-ayat teman-temannya yang menjamin bahwa keselamatan itu ada melalui Kristus Yesus Tuhan kita yang kita percayai. Dan dimulai dari mana itu? Dimulai dari mana datangnya Yesus Kristus ke dunia ini dan kemudian dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, artinya bahwa Yesus itu tidak mati selama-lamanya dan dia tidak berada di dalam kuburan sampai sekarang. Nah, itu sebabnya Edis TV itu menyerang balik dengan argumen bahwa yang dipercayai Junjungan Sinandar saja itu masih berada dalam kuburan. Nah, teman-teman, memang kita tahu ya bahwa Ustadz Nandar ini dari dulu kerjanya itu sebenarnya narasi-narasi fitnah, terus dia mengatakan Yesus menikah, dia mengatakan Yesus mencuri keledai, dia mengatakan Yesus itu diserupakan tidak jadi disalib dan lain sebagainya. Ada banyak hal fitnah yang disampaikan oleh Ustadz Nandar tentang kekristenan, tetapi itu semua tidak benar. Nah, dia merasa lebih mengerti ya kitab suci Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Ketika dia bertemu dengan orang yang punya argumen yang sama dan kemudian perkataannya dibalikan kepadanya kembali, nah ibaratnya dia seperti orang yang meludah ke atas dan air ludahnya jatuh ke mulutnya sendiri. Dan memang Ustadz Nandar ini benar-benar memalukan ya, memalukan agamanya, saudara-saudara seimannya. Dan memang argumennya itu-itu aja dari dulu sampai sekarang. Dan dia sudah menghafal mati ayat-ayat yang memang itu sebagai senjatanya teman-temannya tanpa memahami konteks yang dia kutip dari Alkitab, tanpa memahami konteks cerita. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya percaya bahwa kita semua, kita punya akal sehat, punya pemikiran yang sehat, dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kenapa orang Kristen itu benar-benar sungguh percaya Yesus menyelamatkan? Karena Yesus sendiri sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Dia hidup kembali. Dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan dia berhak mengambilnya kembali. Dan itulah sebabnya dia bangkit pada hari yang ketujuh. Membuktikan bahwa dia hidup. Dia adalah Tuhan. Dia tidak mati. Dia hidup selama-lamanya. Itulah firman hidup. Dan itulah yang dituliskan oleh para rasul menjadi kesaksian bagi banyak orang hingga sampai saat ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.